Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai novel. Minggu lalu kalian sudah membaca dan merangkum materi tentang novel ini secara mandiri. Mmm, pada hari pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi novel, baik itu unsur intrinsiknya maupun unsur ekstrinsiknya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan bermanfaat untuk kita semua. Kita awali dengan pengertian dari novel. Materi yang Ibu ambil untuk penjelasan hari ini berdasarkan buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia dan ditambah dari sumber-sumber yang lain mengenai novel ini. Pengertian novel adalah karya prosa fiksi yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat dari pelaku. Maksud dari karya prosa fiksi adalah sebuah karangan yang merupakan karangan fiksi. Fiksi di sini maksudnya di rekaan. Jadi sebuah cerita yang sudah direka-reka sedemikian rupa sehingga pembaca bisa merasakan apa yang berusaha disampaikan oleh pengarang. Pembaca juga merasakan perasaan tokoh, pikiran-pikiran tokoh, semua dapat dirasakan oleh pembaca. Itu adalah hasil dari rekaan. Oleh karena itu novel ini disebut sebagai cerita fiksi. Novel termasuk dalam kategori teks narasi. Narasi itu artinya cerita. Jelas sekali karena novel itu bercerita sehingga masuk ke dalam kategori teks narasi. Yang berisikan rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Jadi yang berusaha disampaikan di sini adalah novel itu sebuah teks narasi yang berupa karya prosa fiksi. Gitu. Jadi dua-duanya benar kalau kalian bertanya, jadi novel itu narasi atau prosa fiksi? Ya dua-duanya. Novel adalah sebuah teks narasi yang berupa karya prosa fiksi. Yang berikutnya adalah unsur-unsur karya sastra. Unsur karya sastra itu terbagi menjadi dua unsur utama, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau untuk unsur intrinsik adalah unsur yang bisa kita temukan di dalam sebuah karya sastra tersebut, khususnya novel yang akan kita bahas hari ini. Eh, Namanya juga intrinsik, in berarti di dalam, jadi kita bisa temukan ketika kita membaca novel tersebut. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu X berarti di luar, tidak akan kita temukan secara langsung di dalam sebuah teks atau sebuah novel, tapi kita harus lebih mencari tahu di luar isi dari cerita tersebut. Makanya disebut dengan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini yang mempengaruhi terbentuknya sebuah novel. Ini adalah unsur intrinsik novel. Kalau di dalam buku BSE itu hanya sampai tema saja, namun dari sumber yang lain, gaya bahasa dan amanat juga masuk ke dalam unsur intrinsik novel. Yang berikutnya adalah tokoh. Pembahasan tentang tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan. Ini maksudnya seorang tokoh dalam novel itu berusaha digambarkan memiliki kecenderungan pada sifat tertentu. Ya maksudnya kalau baik dia baik yang utamanya, kalau jahat dia jahat, walaupun mungkin orang yang jahat itu ada sifat-sifat baiknya, tapi ada sifat yang berusaha ditonjolkan atau dia cenderungnya sifatnya yang dominan kemana untuk keperluan cerita juga. Dia sebagai protagonis atau antagonis pasti memerlukan sifat yang dominan.
supaya menggambarkan sebuah cerita dengan baik. Penggolongan tokoh berdasarkan seni peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita itu ada dua, tokoh utama dan tokoh tambahan. Kalau tokoh utama adalah tokoh sentral atau tokoh yang sangat penting peranannya dalam fiksi atau dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah tokoh tambahan, disebut juga tokoh bawah, ada juga yang menyebutnya tokoh bawahan, adalah tokoh yang tidak selalu diceritakan namun memiliki hubungan dengan tokoh utama. Dia juga masuk ke dalam cerita, masuk ke dalam alur, tapi dia bukan tokoh utamanya, bukan tokoh sentral yang selalu dibicarakan dalam sebuah novel. Lalu ada jenis tokoh berdasarkan peran tokoh-tokoh dalam pengembangan plot atau alur. Yang pertama adalah protagonis, yang kedua antagonis, yang ketiga tritagonis. Dalam buku BSE itu hanya ada protagonis dan antagonis, ini Ibu tambahkan. Yang ketiga adalah tritagonis, karena menurut Ibu ini juga penting. Menurut ahli sastra yang lain, ini ada 3, seperti ini. Protagonis adalah tokoh yang disukai pembaca karena sifat-sifat baiknya. Kalau tokoh antagonis biasanya tidak disukai pembaca karena sifatnya biasanya jelek. Tokoh antagonis itu padahal tidak selalu seperti itu. Patokan kita adalah tokoh antagonis itu yang menyebabkan konflik. Kalau tidak ada tokoh antagonis tidak akan ada konflik. Walaupun dia sifatnya bisa saja sifatnya antara protagonis dan antagonis memiliki sifat yang sama-sama baik, namun ada ketidaksetujuan dari tokoh antagonis sehingga dia yang menjadi antagonisnya, ya. Jika kalian menemukan sebuah cerita yang kesannya seperti datar, tidak ada yang jahat begitu, karena tokoh antagonis itu tidak selalu jahat, namun dia bertentangan dengan protagonis dan menyebabkan dialah yang menjadi penyebab dari konflik itu terjadi. Yang ketiga adalah tritagonis. Dia adalah tokoh pelerai atau tokoh yang berada di antara protagonis dan antagonis. Dan dia juga sering muncul dalam sebuah cerita. Penokohan adalah teknik atau cara-cara tokoh ditampilkan atau dicitrakan di dalam fiksi. Jadi kalau tadi tokoh, tokohnya siapa saja, dan siapa protagonis, antagonis, tokoh utama, bawahan, dan sebagainya. Kalau penokohan itu sebetulnya bagaimana cara penulis menggambarkan watak tokoh melalui cerita di dalam sebuah cerpen, bisa novel juga. Jadi tidak selalu bahasan ini untuk novel saja ya, berlaku juga untuk cerpen. Ada 3 cara pelukisan watak tokoh. Yang pertama adalah analitik, yang kedua dramatik, dan yang ketiga adalah gabungan analitik dan dramatik. Untuk analitik yang secara langsung oleh pengarang, perwatakan tokoh itu ditampilkan atau dicitrakan langsung dalam bentuk perincian oleh pengarang. Misalnya, pengarang itu merincikan dia adalah seorang ayah yang baik dan bijaksana. Itu langsung disebutkan oleh pengarang di dalam ceritanya. Sifat baik dan bijaksana. Di dalam paragrafnya dituliskan, dia adalah seorang ayah yang baik dan bijaksana. Itu adalah cara analitik yang disampaikan oleh pengarang. Cara analitik yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Jadi kita tidak usah mikir lagi dia sifatnya seperti apa, karena sudah disebutkan langsung oleh penulis cerita. Yang berikutnya penokohan cara dramatik, ini yang cara tidak langsung. Ada beberapa cara, yaitu melalui dialog, pikiran tokoh, perasaan tokoh, lukisan fisik, perbuatan, komentar atau penilaian tokoh lain. Yang pertama adalah dari dialog. Kalau tadi kan cara analitik langsung disebutkan dia baik, bijaksana. Kalau melalui dialog, dari dialog itu penulis berusaha membuat dialog tokoh A supaya dia itu bisa terlihat oleh pembaca sebagai orang yang bijaksana. Dari dialog dia misalnya kepada anaknya atau kepada sahabatnya, misalnya dialognya itu begini, alangkah lebih baiknya kalau kamu mau meminta maaf karena kamu yang bersalah. Itu
Berarti dia bijaksana, berusaha menasehati temannya untuk meminta maaf kepada orang lain. Dari dialog seperti itu, kita bisa tahu bahwa tokoh A itu bijaksana. Yang berikutnya adalah pikiran tokoh. Kalau kalian sering baca cerpen atau novel, mungkin ada saatnya di dalam paragraf novel tersebut, tokoh seperti berbicara sendiri atau berpikir. Dia berpikir tentang bahwa dia itu tidak akan bisa mencapai cita-cita, bahwa saya tidak akan bisa seperti dia, tidak akan bisa lulus dan sebagainya. Oh, berarti tokoh itu wataknya pesimis. Dia tidak percaya diri, itu pikiran tokoh. Begitu juga perasaan tokoh. Jadi pikiran tokoh dan perasaan tokoh itu agak nyambung ya. Lukisan fisik, ini gambaran fisik tokoh. Biasanya tokoh yang baik dengan tokoh yang jahat itu lukisan fisiknya disesuaikan supaya bisa membangkitkan imajinasi pembaca. Dari penggambaran fisik itu, pembaca akan merasa takut karena dari lukisan fisiknya bahwa dia itu jahat, atau dari lukisan fisik yang digambarkan pengarang, pembaca akan merasa bahagia atau senang dan merasa bahwa tokoh itu baik. Itu sangat berpengaruh di dalam sebuah novel. Misalnya kalau tokoh seorang putri yang baik, itu pasti putrinya cantik, terus juga kulitnya putih, rambutnya bagus, itu yang baik. Kalau nenek sihir yang jahat, itu pasti lukisan fisiknya akan berbeda. Seorang penjahat, pasti penggambaran fisiknya juga yang disesuaikan gitu. Yang berikutnya adalah perbuatan. Dari perbuatan dalam yang digambarkan penulis tentang tokoh itu menunjukkan dia watak-watak dari pelaku itu. Misalnya dia lewat di depan orang tanpa permisi, oh berarti wataknya tidak sopan. Yang terakhir adalah komentar atau penilaian tokoh lain. Ketika tokoh A berbicara kepada tokoh B tentang tokoh C, dia berkomentar menilai secara tidak sengaja kita akan terpengaruh bahwa oh tokoh C itu wataknya seperti itu. Kamu bisa tahu dari mana? Tokoh A dan dan B sedang mengobrol tentang tokoh C gitu. Yang berikutnya adalah plot atau alur. Adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Di bagian alur terdapat peristiwa yang saling berelasi dalam peran masing-masing, baik sebagai sebab maupun sebagai akibat sehingga menciptakan konflik. Di dalam buku BSE disebutkan secara garis besar itu alur itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Kalau bisa disimpulkan oleh kita, bagian awal itu pasti gambaran awal dari cerita, bagian tengah adalah bagian isi dari cerita termasuk konflik di dalamnya, dan bagian akhir itu adalah akhir dari sebuah cerita atau novel. Di dalam alur itu ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama adalah peristiwa. Peristiwa itu adalah peralihan dari satu situasi ke situasi yang lain. Biasanya peristiwa itu kalau dalam novel dibagi-bagi menjadi beberapa bab peristiwa atau bagian, baik peristiwa fungsional, kaitan, maupun acuan. Jadi fungsional itu penentu yang utama, peristiwa fungsional itu menentukan perkembangan alur. Nanti ada tahapan alur ya. Kalau kaitan satu peristiwa dikaitkan dengan peristiwa yang lain agar masuk akal. Jadi satu peristiwa dan peristiwa yang lain itu harus masuk akal kalau ketika disambung-sambungkan sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Dan juga sebagai acuan, peristiwa yang diacu melalui tokoh. Jadi ada peristiwa yang menjadi pengacunya adalah tokohnya itu sendiri. Hal yang utamanya adalah konflik. Ada juga yang bertanya, penting tidak Bu ada konflik dalam cerita? Ya tentu saja penting, karena itu adalah bagian yang membuat cerita itu menjadi seru, menjadi penuh rasa ingin tahu membacanya ketika konflik itu terjadi, bagaimana selesainya. Kalau tidak ada konflik, sepertinya ceritanya kurang kurang seru ya, kurang apa menantang untuk dibaca. Ini adalah peristiwa yang memunculkan kejadian yang sangat penting, disebut juga sangat penting, yang disebabkan oleh adanya interaksi antar tokoh, tokoh dengan masyarakat, dan tokoh dengan dirinya sendiri.
Jadi, konflik itu tidak selalu terjadi antara tokoh dengan orang lain, tapi juga bisa terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri, yaitu dengan batinnya. Ketika dia dihadapkan pada dua pilihan dan dia harus memutuskan, itu adalah konflik batin. Klimaks, bagian ini yang harus diperhatikan oleh penulis. Jadi ada bagian tertentu yang ketika bagian yang paling seru atau paling tinggi dari sebuah konflik, konfliknya memuncak dan tidak terhindarkan, terjadilah konflik tersebut. Ini biasanya sebelum penurunan konflik dan penyelesaian atau akhir cerita. Ini adalah pola atau tahapan alur yang biasanya digunakan dalam membuat ringkasan atau juga merancang sebuah novel, sebuah cerita. Yang pertama adalah perkenalan keadaan. Kita perlu memperkenalkan keadaan kepada pembaca, di mana peristiwa itu terjadi, kapan, siapa saja gitu. Untuk penggambaran kepada pembaca bahwa oh ini ceritanya berlangsung di sini. Ini akhirnya pembaca terarahkan untuk masuk ke dalam cerita. Kalau sudah masuk ke dalam cerita, maka di situ mulai diberikan peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada konflik. Akhirnya kita mengerti, nah kira-kira masalahnya kayak gini nih, seperti ini. Itu namanya komplikasi. Setelah terjadi komplikasi, terjadilah konflik yang tadi disebut dengan klimaks. Konflik utama atau puncaknya di situ. Setelah konflik terjadi, anti klimaks, konflik itu pasti menurun, lalu diakhiri dengan penyelesaian atau solusi. Berdasarkan kaidah alur, alur itu harus memenuhi syarat, ada 4 syarat, yaitu plausibility, surprise, suspense, dan unity. Harus masuk akal, harus penuh kejutan, harus penuh misteri, dan harus utuh. Masuk akal dalam alur sangat erat kaitannya dengan jalan cerita yang dapat diterima oleh cara berpikir pembaca. Pembaca itu kadang lebih cerdas, dia bisa mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, sehingga penulis cerita juga harus cerdas. Surprise atau kejutan dan suspense, misteri adalah sebuah daya tarik dari sebuah cerita atau novel supaya pembaca menjadi rasa ingin tahunya jadi lebih besar, dan ketika diberi surprise atau kejutan-kejutan itu pembaca menjadi tersentuh perasaan, terus tergelitik, terdorong, termotivasi untuk terus membaca sampai akhir. Dan kadang-kadang surprise dan suspense ini fungsinya bisa juga untuk memperlambat atau mempercepat klimaks cerita. Unity atau utuh, keutuhan dalam alur sangat erat kaitannya dengan ciri peristiwa fungsional, kaitan dan acuan yang mengandung konflik. Jadi keseluruhannya harus berkaitan tadi antara tahapan alur, jangan sampai ada yang putus atau tidak nyambung satu sama lainnya. Yang berikutnya jenis alur berdasarkan rangkaian peristiwa. Mungkin kalian sudah sering dengar ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Kalau alur maju sesuai urutan waktu, alur mundur itu flashback kembali ke masa lalu, sedangkan alur campuran itu gabungan antara alur maju dan mundur. Untuk cerpen ini sangat memungkinkan untuk alur campuran karena durasi ceritanya yang cukup panjang memungkinkan untuk berganti-ganti alur, tapi memang tidak sesering itu juga. Biasanya hanya 2 atau 3 kali berganti alur, karena kalau terlalu sering membaca juga akan bingung. Jenis alur berdasarkan akhir cerita. Kalau ada cerita berakhir mengejutkan, oh nggak nyangka nih akhirnya seperti ini. Itu namanya plot atau alur ledakan. Tapi kalau mudah ditebak dari awal disebutnya plot lembut. Tapi misalnya di dalamnya ada yang bisa kita duga dan ada juga yang tidak terduga, itu disebutnya plot campuran. Yang berikutnya adalah latar atau setting, adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar itu dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat berkaitan dengan kondisi geografis,
Pokoknya tempat-tempat ya yang banyak sekali, bisa di rumah, di tempat yang ramai, di pusat perkotaan, sekolah, dan sebagainya. Latar waktu berkaitan dengan waktu, bisa tahun, bulan, zaman, sejarah, abad berapa, begitu. Banyak sekali ukuran-ukuran atau ilustrasi-ilustrasi mengenai latar waktu. Latar sosial berkaitan dengan kondisi tokoh masyarakat yang digambarkan dalam cerita. Bisa lapisan masyarakat, budaya masyarakat, seni, cara berpikir, kehidupan beragama, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah sudut pandang atau point of view. Memasalahkan siapa yang bercerita. Pencerita akan menempatkan tokoh melalui beberapa cara atau pandangan dalam menampilkan tokoh, laku, latar, dan peristiwa untuk menata cerita fiksi kepada pembaca. Jadi sudut pandang itu secara garis besar ada dua, orang pertama dan orang ketiga. Kalau orang pertama, cerita yang penyampaiannya dilakukan oleh seorang tokoh, aku secara langsung, yang ada atau yang ada dalam cerita. Jadi penulis seolah-olah ada di dalam cerita sebagai tokoh pertama. Kalau orang ketiga, penulis ada di luar cerita, dia tidak menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Jadi dia hanya menceritakan orang lain. Jika dibagi-bagi lagi atau dirinci kembali, orang pertama juga ada dua macam. Yang pertama adalah orang pertama, pelaku utama, berarti aku, penulis sebagai aku, menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Untuk orang pertama sebagai pengamat itu, penulis masuk menjadi tokoh aku, tapi yang diceritakan adalah orang lain yang berkaitan dengan tokoh aku. Untuk orang ketiga juga ada dua, yaitu serba tahu dan terbatas. Namun yang paling sering digunakan adalah orang ketiga serba tahu, karena orang ketiga serba tahu itu dia serba tahu tentang pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan tokoh, sedangkan yang terbatas itu hanya menceritakan saja tanpa tahu perasaan dan pikiran tokoh yang lain. Kalau campuran, ini memungkinkan dalam novel setiap bab mungkin berganti sudut pandang, mungkin saja berganti sudut pandangnya dari tokoh A1, tokoh B, tokoh C, atau dari orang pertama berganti sudut pandang menjadi sudut pandang orang ketiga. Yang berikutnya adalah tema. Tema adalah pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Secara garis besar terdapat dua jenis tema, yaitu tema utama, mayor, dan tema turunan, minor. Tema utama adalah pokok cerita bermakna yang menjadi pondasi utama. Jadi tema utama adalah tema yang paling mendasar dan utama yang dibicarakan dalam sebuah novel. Kalau tema turunan itu adalah tema yang berfungsi menjadi penguat tema utama. Jadi di dalam sebuah novel mungkin ada tema-tema yang lain yang berusaha digambarkan oleh penulis cerita. Tema juga ada modern dan tradisional. Berdasarkan akhir cerita, untuk tema modern, itu akhir cerita tidak selalu bahagia, tidak idealis, yang baik tidak selalu menang, yang jahat tidak selalu kalah. Itu untuk tema modern ya, tidak selalu happy ending. Tapi kalau tema tradisional, kalau kalian lihat cerita-cerita zaman dulu, selalu happy ending, yang baik selalu menang, dan yang jahat selalu kalah. Yang berikutnya adalah gaya bahasa, cara khas seorang pengarang dalam mengungkapkan ide atau gagasannya melalui cerita. Ada dua unsur kebahasaan novel atau gaya bahasa yang biasa digunakan di dalam novel. Ini yang membedakan dengan tulisan-tulisan yang lain ya. Novel itu banyak menggunakan majas dan citraan. Majas itu ada beberapa macam, ada majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Silakan kalian pelajari kembali, mungkin suatu hari nanti kita bahas khusus tentang majas. Untuk citraan, ini ada beberapa macam juga, kalian bisa mempelajari ini nanti. Kalau kalian belum mengerti juga, silakan nanti tanyakan ke ibu, nanti kita bahas juga. Ada citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, gerak, perabaan, dan intelektual. Ini
yang berusaha disampaikan oleh penulis sehingga kita seolah-olah bisa melihat, mendengar, merasakan aroma atau penciuman, pengecapan, dan bisa seolah-olah melihat gerak-gerik tokoh, seolah-olah tahu perabaan misalnya kasar, halus, dan kita merasakan kepintaran atau kebodohan tokoh tersebut itu melalui citraan. Yang berikutnya adalah amanat atau pesan. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Ada yang eksplisit tersurat, itu berarti tertulis di dalam novelnya, tertulis sehingga kita baca ada amanatnya. Ada yang implisit atau tersirat, kita tidak bisa melihat tulisan, maksudnya tidak tertulis langsung oleh pengarang, tapi kita yang menyimpulkan sendiri pesan atau amanatnya itu. Jadi tidak dituliskan berupa teks di dalam novel, tapi kita yang menyimpulkan berdasarkan hasil baca kita. Tentu saja di dalam sebuah novel terkandung nilai-nilai di dalamnya, dan itu bisa banyak sekali nilai yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya satu, misalnya nilai budaya saja, agama saja, tapi semua nilai-nilai ini mungkin saja ada 2, ada 3, atau lebih. Ini juga seringnya implisit, kita yang menyimpulkan sendiri. Oh iya, karya sastra ini bernilai budaya, karena buktinya ada di dalam paragraf ini. Agama, dan sebagainya. Bahasan utama yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini yang mempengaruhi terbentuknya sebuah karya. Yang pertama adalah tanggal pembuatan karya sastra, biografi pengarang, faktor sosial, faktor ekonomi, politik, dan budaya. Tanggal pembuatan sastra ini sangat berpengaruh di dalam sebuah karya sastra, karena tanggal itu menentukan isi dari sebuah cerita. Misalnya, kita lihat lagi ya. Misalnya dari sebuah cerita remaja yang dibuat pada tahun 80-an, itu pasti akan menggambarkan cerita remaja pada tahun 1980. Tetapi untuk cerita remaja yang sekarang, yang mungkin kalian baca sekarang, novel-novel terbaru, pasti berisikan tentang kebiasaan-kebiasaan remaja di tahun ini. Misalnya sekarang ada HP, dulu waktu ibu remaja tidak ada HP, sehingga pasti cerita remajanya tidak mungkin ada chatting atau browsing kalau zaman dulu ya. Jadi sangat mempengaruhi tanggal pembuatan karya sastra. Yang berikutnya adalah biografi pengarang. Biografi pengarang ini sangat berpengaruh. Kalau misalnya seperti ini yang Habibur Rahman El-Sirazi ini, bentar ya. Habibur Rahman El-Sirazi ini, dia karena dia sering ke Mekah, dia sekolah di sana, bekerja di sana, sehingga dia bisa menghasilkan sebuah novel yang baik, yang menceritakan keadaan di sana. Dan juga seperti ini, Hanum Salsabila Rais, karena dia pernah melakukan perjalanan ke Eropa, sehingga dia bisa menceritakan keadaan di sana dengan baik, dan dia bisa menghasilkan novel ini dengan baik. Ini maksud dari biografi pengarang. Atau bisa juga, karena misalnya dia berasal dari Jawa Tengah, dia di dalamnya menyisipkan bahasa-bahasa Jawa Tengah dengan jumlah yang cukup banyak. Itu juga sangat berpengaruh ya. Yang berikutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial itu contohnya ya kehidupan-kehidupan yang ada di dalam ini bercerita tentang luar negeri tadi ya. Faktor sosial yang tadi 99 Cahaya di Langit Eropa ini bercerita tentang kehidupan-kehidupan di Eropa yang berkaitan dengan perkembangan Islam. Ini juga diceritakan di sana. Kalau yang ini Ketika Cinta Bertasbih, ini menceritakan kehidupan di Mekah di sana tentang walaupun ceritanya cerita cinta ya, tapi
ada faktor sosial yang mempengaruhi terbentuknya sebuah karya. Nah, untuk berikutnya yang politik dan ekonomi, untuk novel, Ibu tidak ada novel yang ada di Ibu, tapi ini Negeri Para Bedebah karya Terelie dan Sirkus Pohon karya Andrea Hirata ini adalah novel yang berlatar belakang unsur ekstrinsiknya adalah politik dan ekonomi. Silakan kalian baca tentang apa novel ini. Sepertinya menarik, Ibu juga belum membaca kedua novel ini. Nanti kita bisa sama-sama diskusikan. Tuh. Yang berikutnya adalah tentang budaya. Misalnya, kalau ini sebetulnya roman ya, tapi sama saja. Ini adalah roman Siti Nurbaya. Ini jelas sekali tentang budaya Padang, yaitu perjodohan. Perjodohan ini mohon maaf kalau kelihatan terbaik, ini adalah novel Siti Nurbaya. Unsur budaya sangat kental di situ tentang perjodohan. Ini juga tentang budaya Bali. Ini novel Sukreni Gadis Bali. Jadi unsur budaya Bali sangat lekat di dalam novel ini. Kalau yang ini unsur ekstrinsiknya adalah agama. Ini Pesantren Impian karya Asma Nadia. Jadi setiap novel atau karya sastra yang lain itu memiliki unsur ekstrinsik atau latar belakang yang berbeda-beda. Tapi bisa lebih dari satu ya, bisa satu dua unsur ekstrinsik yang mendukung terbentuknya sebuah karya sastra tersebut. Bagaimana bisa dimengerti? Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan Ibu hari ini mengenai novel. Kalau memang masih ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan, tuliskan atau ketikkan di Google Classroom. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.